Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang namanya eksepsi itu kan nota keberatan ataupun pembelaan untuk menganulir ataupun menjawab dakwaan daripada JPU. Bukan berarti dikabulkan atau enggak. Itu belum bisa kita jawab. Nanti kan adanya azas pembuktian. Sekarang JPU berani memunculkan penerapan pasal itu dan TPPU itu. Sekarang bisa nggak kira-kira pihak ini kita dengan kuasa hukumnya untuk menjawab dengan data dan fakta, bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa tidak seperti itu. Kalau hanya mematahkan gitu tapi tidak ada dasarnya, tidak ada data dan fakta, bukti, saksi dan sebagainya, ya susah. Seketika JPU sudah melakukan dakwanya, berarti itu kan mereka sudah mempelajari. Itu tim. Berarti kuat sudah dudukannya itu bahwa memang terjadinya suatu dugaan peristiwa pidana. Dugaan peristiwa pidana, ingat loh ya. Nah, di pengadilan itu dibuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Saya dikriminalisasi. Kalau ngomong dikriminalisasi, ya buktikan loh bahwa saya dikriminalisasi. Apa buktinya? Bukan hanya sekedar ngomong. Nah, nanti tentunya dari pihak Reza Gladys juga akan mempersiapkan bantahan atau memperkuat dakwaan daripada JPU tersebut. Nah, bisa membantah atau mengamputasi apa yang disampaikan oleh pihak Bahmit. Kan seimbang kan? Nah, nanti tinggal hakim yang menilai, menganalisis, kemudian merumuskan serta memutuskan. Jadi posisi daripada Nikita saat sekarang ini adalah masih status terdakwa, belum terpidana, dan dia masih diduga, ya, diduga loh ya. Diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana itu, tapi belum ada kekuatan hukum dari hakim. Kira-kira gitu ya. Menurut hemat saya susah. Saya kan nggak mau mendahului hakim ya. Kalau saya katakan nanti bakal dikabulkan, berarti kayaknya saya udah tahu kan gitu. Atau berbeda pula lagi isinya. Nah, sekarang jawaban saya cukup singkat saja. Buktikan aja bahwa bisa mengamputasi dakwaan JPU. Itu aja. Kalau nggak bisa dibuktikan tetap lanjut. Ya tetap. Ya kalau kok nggak bisa buktikan berarti berjalan dong. Nah, berarti dakwaan JPU itu memenuhi unsur, kan gitu. Apalagi nanti diperkuat oleh saksi-saksi daripada kuasa hukum Reza Gladys. Ini loh buktinya, makanya adu bukti ada fakta. Nah sekarang ada lagi saya dengar di BAP itu menyebutkan orang-orang tertentu wajib hukumnya diperiksa supaya membuat terangnya suatu perkara gitu loh. Sejauh mana keterlibatanmu, irisanmu, relevansinya dengan peristiwa itu. Nah, itu nanti dipanggil oleh hakim. Yang satu yang sangat saya harapkan adalah peran daripada BPOM. Itu harus adil dan harus speak up. Nah kalau kayak gini nanti kan ngambang nih. Istilahnya kalau seandainya betul nanti Reza Gladys ini memang dia punya skincare-nya sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan uji kelayakan dari BPOM, tapi tidak di speak up padahal sudah terjadi peristiwa ini, kan kasihan Reza Gladys-nya kan gitu. Kenapa nggak diperkuat kalau itu standar? Tapi kalau enggak, jangan dibiarkan. Kalau uji kelayakan ternyata tuh tidak sesuai dengan standarisasi ataupun kelayakan jadi skincare-nya, harus diambil langkah-langkah hukum, turunkan Depkes, BPOM, polisian untuk menyelidiki dan menyidik itu. Nah kalau sempat terjadi tuh bahaya loh, ditutup rumah produksinya, disita untuk negara tuh uangnya karena itu uang hasil kejahatan. Gitu kira-kira ya. Nggak mungkin lah. Saya langsung mengatakan nggak mungkin terjadi. Kalau Reza Gladys minta maaf berarti sama dengan mengatakan dia melaporkan salah. Berarti sama dengan persidangan ini percuma. Yang kena tuh Reza Gladys, yang kena pasti diperiksa sama kepolisian, memberikan laporan palsu. Ya kalau seandainya dia, dan nggak akan mungkin lah, taruhan kita nggak bakal mungkin dari pihak Reza Gladys minta maaf. Justru minta maaf sama dengan cara mengaku salah dong. Justru berarti lanjut. Suatu hal yang muskil lah. Tapi ya haknya daripada pihak Nikita juga untuk minta. Itu kan hak setiap warga, hak setiap terdakwa. Ya syukur-syukur dipenuhi oleh pihak Reza. Walaupun alam pikir saya mengatakan nggak mungkin terjadi gitu. Kalau itu terjadi sama dengan mengatakan Reza salah. Kan kalau saya minta maaf sama Anda kan berarti saya salah dong.
Berarti kasus ini nggak benar dong. Berarti saya asal melaporkan orang dong. Berarti si Rezanya harus dipidana, memberikan keterangan palsu. Paham kira-kira ya? Berarti Saya yakin dengan peristiwa ini kuasa hukumnya Julianus, gitu kan, salah Julianus sendiri pasti sudah mempersiapkan benteng-benteng untuk memperkuat dakwaan daripada JPU. Itu udah pasti tuh. berarti termasuk saksi-saksi ya. Ya, saksi-saksinya yang menguatkan. Kemudian maaf, pihak sini kita juga harus mempersiapkan diri dengan data, bukti, fakta, saksi untuk menguatkan bahwa dakwaan itu tidak benar. Nah, ini yang perlu kira-kiranya si Nikita ini speak up betul, keluarkan semuanya, buka Pandora itu. Supaya adil, jangan Nikita doang aja yang kena, kan kasihan juga Nikitanya kan gitu. Supaya semuanya adil ya sudah, mainkan saja. Supaya juga ada transparansi gitu loh. Menurut hemat saya seperti itu. Kalau enggak, kalau diam-diam saja ya pasti bermuara kepada ya vonis. Bagaimana caranya ya? Harus betul-betul jeli, cermat, betul-betul dikuasai oleh kuasa hukumnya apa yang harus dipersiapkan besok di dalam menjawab dakwaan JPU. Karena kan namanya eksepsi itu kan nota keberatan, nota pembelaan dirinya untuk memberikan tanggapan terhadap dakwaan jaksa. Kira-kira gitu ya. Oke, cukup. Let me do that. Sidang yang melibatkan artis kontroversial Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali menyita perhatian publik. Kali ini, muncul tanggapan dari pihak kepolisian, yakni Irjen Pol Riki, yang ikut buka suara soal perkembangan terbaru, khususnya mengenai pengajuan eksepsi yang direncanakan oleh Nikita. Dalam pernyataannya kepada awak media, Irjen Pol Riki menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menghormati dan mengawal proses hukum yang berjalan. Menurutnya, pengajuan eksepsi merupakan hak terdakwa, dan itu merupakan bagian dari mekanisme peradilan yang sah. Beragam reaksi pun muncul di media sosial. Selama proses hukum berjalan adil, ya kita dukung. Tapi jangan sampai ada yang kebal hukum. Niki memang selalu bikin kontroversi. Tapi kalau dia benar, harus dibela dong. Baru kali ini polisi tanggapannya kalem banget. Salut buat Irjen Riki. Kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys memang terus bergulir dengan banyak dinamika. Kini, dengan rencana pengajuan eksepsi dari pihak Nikita, publik semakin penasaran bagaimana arah sidang ke depan. Tanggapan dari Irjen Pol Riki juga memberi sinyal bahwa pihak kepolisian akan tetap profesional tanpa memihak. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah eksepsi yang diambil Nikita Mirzani ini akan memperkuat posisinya di persidangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti dan hukum hanya di channel ini.